Hai, salam kenal, salam vokasi. Berjumpa kembali dalam pelatihan Electricity Master of Automotive. Saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk melakukan simulasi atau praktikum terkait dengan Electricity Master of Automotive. Pertama, kita harus menggunakan sarung tangan sebagai alat pelindung. Berikutnya, kita harus menggunakan wear pack sebagai persyaratan untuk melakukan praktikum kelistrikan. Berikutnya, langkah awal adalah kita mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan dan komponen-komponen yang akan digunakan dalam simulasi atau praktikum. Pertama, baterai, kemudian ada wiring atau kawat sebagai pengantar. Yang berikut kita membutuhkan multitester untuk mengukur tegangan listrik. Ini adalah perangkat alat Electricity Master of Automotive. Sekarang kita mempersiapkan baterai sebagai sumber energi listrik tentunya untuk melakukan rangkaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Ya, kita akan menghubungkan terminal negatif ke jalur negatif dari wiring dari Electricity Master of Automotive. Berikutnya, menghubungkan terminal positif dari baterai ke sisi positif dari wiring Electricity Master of Automotive. Di sini terlihat lampu indikator sudah menyala yang menandakan bahwa alat Electricity Master of Automotive ini sudah terhubung ke baterai. Berikutnya, kita akan memasang dua buah beban, dalam hal ini bola lampu dengan masing-masing 8 watt. Dalam hal ini kita akan merangkai secara paralel seperti rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kita akan merangkai dari sisi positif lebih dahulu ke sisi positif dari beban lampu pertama. Berikutnya, kita akan menghubungkan juga sisi positif dari wiring dan sisi positif dari beban lampu kedua. Dalam hal ini kabel yang kita gunakan adalah kabel yang berwarna merah yang menandakan bahwa wiring tersebut bermuatan positif atau terhubung pada terminal positif dari baterai. Sebelum kita melakukan rangkaian lebih lanjut, kita harus memastikan pada wiring atau rangkaian yang kita telah buat apakah sudah teraliri dengan listrik atau tidak dengan menggunakan tespen DC. Ya, pada sisi positif tespen menyala, artinya aliran sudah sampai pada titik tersebut. Selanjutnya kita akan pressing, sudah menyala, kita ke saklar. Sebagai pemutus, kita akan mengecek apakah sudah ada listrik sampai pada komponen saklar sudah ada, terhubung dalam beban kedua. Nah, sudah sampai di sisi positif. Oke, dari sisi positif semua aliran sudah oke. Selanjutnya kita akan merangkai pada sisi negatif dari beban.
Kabel yang kita gunakan di sini adalah kabel yang berwarna hitam, yang bermakna bahwa rangkaian tersebut adalah sisi negatif dari rangkaian yang akan kita buat. Begitupun juga dengan beban yang kedua. Selanjutnya kita akan menghubungkan sisi negatif ini ke terminal negatif dari baterai. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan memastikan apakah jaringannya sudah benar atau belum. Sekaligus kita akan menyiapkan multitester untuk mengukur tegangan. Pertama tentu kita akan mengukur tegangan pada baterai sebagai sumber energi listrik pada peralatan yang kita gunakan. Nah, terlihat di sini melalui multitester voltase baterai sekitar 12,46 volt. Yang berikut kita akan mengukur tegangan pada beban atau lampu pertama. Nah, kita akan menghubungkan dulu saklar. Nah, sudah menyala. Nah, kita akan mengukur tegangan pada lampu pertama. Ya, tegangannya sekitar 10,88 volt. Posisi multitester dengan beban baik lampu pertama, lampu kedua adalah paralel. Oke. Dengan demikian, rangkaian yang kita buat sesuai dengan RP yang telah dibuat atau rencana pembelajaran yang telah dibuat, yaitu sebuah rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu yang disusun secara paralel sudah benar. Ini, nah seperti yang kita lihat, kedua lampu sudah bisa menyala dan kita sudah mengukur tegangan di masing-masing beban atau lampu yang ada, meskipun tegangan yang diperoleh tidak persis sama dengan tegangan sumber. Hal ini terjadi karena ada loss atau rugi tegangan pada jaringan yang kita buat. Jadi setiap penampang, setiap konektor atau sambungan akan menimbulkan loss atau rugi, sehingga ada perbedaan tegangan pada sumber dan tegangan pada beban, dalam hal ini lampu pertama dan lampu kedua. Simulasi yang telah kita buat telah selesai. Nah, kita akan merapikan alat yang digunakan. Kita melepas semua wiring atau rangkaian yang telah kita buat. Letakkan setiap komponen secara rapi dan meja kerja yang sudah disiapkan sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan di workshop, khususnya terkait dengan kelistrikan. Termasuk baterai, bahkan alat ukur dalam hal ini multitester yang telah kita gunakan, kita letakkan kembali di meja kerja. Oke, baik, kita akan memberikan kesimpulan
simulasi atau praktikum yang kita telah lakukan pada saat ini, di mana secara teoritis bahwa rangkaian paralel salah satu karakternya adalah bahwa tegangan di setiap beban itu sama, dan ini telah dibuktikan melalui kegiatan atau praktikum yang kita telah lakukan pada saat ini, di mana tegangan pada lampu pertama dan lampu kedua kurang lebih sama, meskipun tegangan real atau actual yang diukur menggunakan tester tidak persis sama dengan tegangan sumber. Sekali lagi, ini perbedaannya tidak signifikan, dan penjelasannya adalah karena bahwa pada setiap rangkaian ketika arus mengalir melalui sebuah penampang, maka akan terjadi losses atau kerugian atau drop voltage yang akan dipengaruhi oleh bahan dari wiring yang digunakan atau kabel yang digunakan, bahkan konektor atau sambungan yang digunakan juga akan berpengaruh terhadap losses atau drop voltage pada rangkaian tersebut. Kesimpulan kita pada kegiatan hari ini adalah tegangan di kedua beban adalah sama sesuai dengan karakteristik dari rangkaian paralel. Demikian pertemuan kita hari ini. Semangat pagi. Terima kasih.